Yup, kita bakal ngomongin soal nasib guru-guru PPPK. Saat ini, pemerintah lagi sibuk banget ngodok aturan baru yang game changer abis. Ini bukan sekedar ubah-ubah dokumen loh, tapi perombakan total tentang gimana sistem pendidikan kita dikelola. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Coba dengerin deh, apa kata Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian. Beliau bilang, bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat. Bisa nanti ditransfer, mungkin di tempat-tempat yang kurang guru. Kelihatan kan arahnya kemana? Beliau pengen adanya sentralisasi, narik guru-guru ke pusat, supaya masalah kekurangan guru di daerah-daerah terpencil itu bisa benar-benar beres. Nah, biar pembahasannya enak dan gampang dipahami, ini dia alur yang bakal kita ulas. Pertama, krisis distribusi dan dana. Kedua, aturan pembagian wewenang saat ini. Ketiga, solusi baru yaitu ASN pusat. Keempat, pemerataan guru di daerah. Dan kelima, kalkulasi anggaran dan statusnya. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke poin pertama, krisis distribusi dan dana. Jadi gini, kalau kita lihat ke akar masalahnya, Pemda alias pemerintah daerah tuh lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena ngurusin penempatan guru plus nanggung pembiayaannya itu berat banget. Sistem desentralisasi saat ini bikin daerah kewalahan sendiri nanggung beban manajerial dan finansial. Ibaratnya, mereka disuruh lari maraton tapi sambil bawa beban berat. Makanya nggak heran kalau muncul krisis yang bikin pemerintah pusat ngerasa harus segera turun tangan. Nyambung ke poin kedua kita, aturan pembagian wewenang saat ini. Biar dapat gambaran utuhnya, kita mesti tahu dulu nih aturan main yang berlaku sekarang. Merujuk ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Coba perhatiin pembagiannya. Untuk anak-anak, PAUD, TK, SD, sampai SMP, bosnya itu pemerintah kabupaten atau kota. Terus, naik ke SMA dan SMK, wewenangnya udah beda lagi, beralih ke pemerintah provinsi. Nah, buat kampus atau pendidikan tinggi, itu urusan pemerintah pusat. Kelihatan banget kan betapa terpecah-pecahnya sistem kita berdasarkan jenjang ini? Lanjut ke bagian ketiga, solusi baru, yaitu ASN pusat. Disinilah Pak Tito Karnavian ngasih semacam jalan keluar. Berdasarkan undang-undang yang sama tadi, sebenarnya sah-sah aja loh kalau pemerintah pusat mau take over urusan guru ini secara langsung. Muncullah ide ASN pusat. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Status guru-guru PPK di daerah itu bakal dialihkan jadi pegawai yang dikelola, diatur, dan dibiayai 100% sama pemerintah nasional. Bener-bener intervensi tegas dari pusat biar manajemennya nggak ribet. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, pemerataan guru di daerah. Terus apa sih untung langsungnya di lapangan? Gini, masalah klasik kita itu kan guru sering numpuk di satu tempat atau kota tertentu doang. Ya nggak sih? Karena wewenangnya dikunci di daerah masing-masing, distribusinya jadi macet. Tapi, bayangin kalau sistem ASN pusat ini beneran jalan. Negara jadi punya fleksibilitas penuh buat mindahin guru secara merata ke daerah-daerah pelosok yang benar-benar butuh. Gak ada lagi hambatan batas wilayah. Semuanya bisa kebagian. Dan sampailah kita di bagian kelima, kalkulasi anggaran dan status. Tapi ingat, mindahin ribuan status pegawai dari daerah ke pusat itu nggak segampang balikin telapak tangan. Makanya, pemerintah sekarang lagi sibuk banget ngelakuin exercise atau kajian mendalam. Salah satu yang paling bikin pusing tuh nentuin, dari sekian banyak guru PPPK paruh waktu alias part-time di daerah, berapa banyak nih yang bakal dikonversi jadi full-time pas ditarik ke pusat? Jadi, poin krusialnya ada di duit dan angkanya. Keputusan finalnya direncanakan keluar minggu depan loh. Mereka harus gercep ngitung total guru PPPK yang mau ditarik, terus angka konversi ke full-time tadi. Opsinya ada dua, kalau mereka tetap berstatus ASN daerah, pusat harus transfer tambahan dana berapa ke daerah. Sebaliknya, kalau resmi ditarik jadi ASN pusat, nah berapa beban biaya nasionalnya? Apalagi ini juga harus mencakup kebutuhan sekolah umum dan madrasah agama. Benar-benar kalkulasi yang luar biasa kompleks. Jadi, dari rangkuman ulasan kita hari ini, kelihatan banget kalau rencana narik guru PPPK jadi ASN pusat ini emang langkah yang super ambisius. Tujuannya mulia banget ngeberesin krisis distribusi yang numpuk di daerah. Tapi ya gitu, pelaksanaannya sangat bergantung sama kesanggupan anggaran nasional kita. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan kritis buat kita semua. Apakah sentralisasi ini beneran bakal jadi solusi ampuh buat ngakhiri ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia? Atau jangan-jangan ujung-ujungnya cuma sekedar mindahin beban birokrasi dan masalah dompet dari daerah ke pusat doang? Patut kita tunggu keputusannya. Terima kasih udah mantengin ulasan ini bareng saya. Tetaplah kritis dan sampai jumpa.